Kita berdoa, ada baiknya kita terlebih dahulu bernyanyi dulu. Nah, buat kamu yang belum tahu lagunya, bisa kamu buka Google, sekalian kamu lihat liriknya. Bagi yang sudah tahu lagunya, kita sama-sama bernyanyi. Dan bagi yang belum tahu, bisa ikuti pelan-pelan supaya kamu tahu lagunya untuk hari ini dengan judul Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kini kami mau mulai belajar kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada anak-anak kami semuanya semangat dan kesehatan untuk bisa menerima pelajaran hari ini. Terima kasih Yesus. Amin.
Salam damai sejahtera anak-anak sekalian. Shalom untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kalian semua. Pada saat ini kita akan belajar kembali di dalam pendidikan agama Kristen untuk kelas 12. Bab yang kelima. Kita akan belajar mengenai multikulturalisme. Mengapa hal ini penting untuk dipelajari? Yang pertama, ini memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Yang kedua, hal ini sangat penting supaya apa? Memotivasi kamu supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargainya. Yang ketiga, ini akan mendorong kamu supaya menerapkan kesadaran multikultur dalam hidup sebagai remaja Kristen. Jadi, hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Seperti apakah multikulturalisme? Pengertian multikulturalisme. Multikultur dan multikulturalisme berbeda. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang. Bisa latar belakang budaya, latar belakang adat istiadat dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme ini menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Multikulturalisme menekankan kepada keanekaragaman dan kesederajatan. Kalau kita melihat menurut pendapat Parsudi Suparlan, multikulturalisme ini mengandung atau mengulas juga mengenai ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, golongan minoritas, dan prinsip-prinsip etika. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana masyarakat multikultur dari bangsa Indonesia. Sekarang kita melihat bagaimana masyarakat multikultur Indonesia. Kita tentunya sudah pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika, bukan? Ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang multikultural, tetapi terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Nah, kepelbagian itu bisa terlihat dari keadaan bangsa Indonesia. Pertama, kita lihat dari geografisnya. Ini terdiri dari 13.466 pulau. Wow, cukup banyak bukan? Nah, ada latar belakang sosial ekonomi, ada latar belakang sosial politik, ada sosial religius. Kita mengenal agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Konghucu, agama Buddha, Hindu, dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ada juga latar belakang sosial budaya. Ini yang terdiri dari 1126 suku bangsa dan juga 546 jenis bahasa daerah. Dan ini tentunya masih banyak lagi karena belum terdata dengan baik. Nah, semua ini ya, kita melihat bahwa semua ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Nah, meskipun demikian, masih terjadi di sekitar kita. Kita melihat berbagai konflik yang dipicu oleh adanya multikultur. Nah, salah satunya terjadinya kekerasan yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Dan juga ada juga yang berprasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda latar belakang. Nah, sekarang kita akan melihat apa kata Alkitab tentang multikultural ini. Nah, yang pertama ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 9, saya bacakan. Ini kisah mengenai bagaimana Allah mengacau balaukan ketika umat manusia ingin membangun sebuah menara dan mereka ingin bersatu, tetapi Tuhan tidak berkehendak. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.
Dari ayat ini kita melihat ternyata dari sini muncullah bahasa-bahasa. Ya, bukan hanya satu bahasa, tetapi banyak bahasa. Dengan demikian, keanekaragaman budaya atau bahasa itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Bagaimana Allah membentuk manusia itu supaya memiliki bahasanya masing-masing. Nah, yang kedua kita melihat di dalam Kisah Yohanes pasal yang 4 ayat yang pertama dan sampai 30. Kisah ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Meskipun kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika itu menganggap bahwa orang Samaria ini adalah golongan yang rendah. Ya. Mereka adalah golongan yang rendah, tidak pantas untuk diajak bercakap-cakap. Tetapi Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa meskipun mereka dianggap rendah, tetapi Yesus mau mendatangi dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa Yesus sendiri pun menganggap keanekaragaman itu bukan suatu penghalang untuk mereka mengenal Allah. Tetapi justru mereka tahu mereka perlu akan hidup yang kekal. Nah, kita melihat juga di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang bagian terakhir, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi semua sama di hadapan Yesus. Semua sama oleh darah Kristus, ya, oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita sama, ya, kita sama di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan, baik itu orang Yahudi, orang Yunani, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, semua sama di hadapan Tuhan. Berikutnya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang 11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, di dalam Kolose ditekankan kembali bahwa semuanya itu satu di dalam Kristus. Kristus adalah untuk semuanya. Dengan ini mari kita yakin bahwa sebagai remaja Kristen, di dalam Alkitab pun dinyatakan bahwa semua sama di hadapan Tuhan. Perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Terus bagaimana sikap remaja Kristen yang sesuai Alkitab? Yang pertama, kita harus mensyukuri kehidupan multikultural sebagai pemberian Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang Jawa, ada orang Papua, ada orang Cina, ada orang Batak, ada banyak suku-suku bangsa, ada banyak pulau Tuhan berikan di bangsa Indonesia. Mari kita syukuri, semuanya itu adalah keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersyukur akan hal itu. Ada laki-laki, ada perempuan, kita bersyukur. Dan yang kedua, kita mari hidup saling menghargai dan menerima segala perbedaan yang ada. Kita terima itu, ya, kita hargai. Meskipun ada perbedaan, kita tetap menghargai. Yang ketiga, mari kita menempatkan diri kita sejajar dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat kembali bahwa satu di dalam Kristus. Yang keempat, bagaimana sikap remaja Kristen? Kita harus mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ketika kita mau menolong seseorang, meskipun itu berbeda dengan kita tetap tolong dia, karena kita mengasihi sesama. Bukankah begitu yang Tuhan katakan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mari kita menjadi anak-anak remaja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Ya, kita terapkan ini, kita wujudkan ini sebagai remaja Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus, bagaimana menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur? Nah, kita melihat sejarah bahwa Orde Baru, di zaman Orde Baru tidak ada pengakuan terhadap agama Konghucu dan pembatasan hak-hak politik dari masyarakat keturunan Cina. Tetapi berikutnya, masa zaman reformasi,
negara mengakui bahwa agama Konghucu dan memulihkan hak politik masyarakat keturunan Cina. Akhirnya muncullah sampai sekarang ada orang-orang keturunan Cina yang masuk dalam pemerintahan. Kita pernah mendengar Wei Qianqi, atau kita mendengar Ahok, atau kita mendengar orang-orang lain yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Semuanya itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini mulai maju, mulai menerima kesederajatan itu. Ya, semuanya sama, memperoleh hak politik yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, dalam kehidupan beragama, ini memang nampak ada keterbatasan bagi orang Kristen. Contoh, untuk mendirikan gedung gereja, umat Kristen ini menghadapi kendala yang cukup besar. Kita mungkin pernah mendengar anak-anak jemaat GKI Yasmin di Bogor yang masih berjuang dia untuk memperoleh kembali gedung gereja yang ditutup. Nah, kemudian ada jemaat HKBP Philadelphia di Bekasi. Atau ada kasus lain yang dimana gereja-gereja ketika ingin membangun gedung gerejanya menghadapi kendala. Seharusnya kan tidak demikian. Ini sudah dijamin dalam pemerintahan kita. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin, Pancasila juga sudah menjamin. Harusnya tidak terjadi. Tapi kita berjuang supaya bangsa Indonesia menyadari hal ini dan mempraktekkan hidup multikultur ini. Dan yang ketiga atau berikutnya, kita melihat bahwa dalam komunitas Kristiani sendiri, gereja-gereja di Indonesia pada masa ini sudah mulai terbuka bagi orang-orang yang berbeda atau orang-orang yang berbeda asalnya, budayanya berbeda, latar belakangnya berbeda. Contohnya dulu gereja GKI itu adalah mereka yang keturunan Cina, tetapi sekarang ada keturunan Batak, ada keturunan Jawa, ada keturunan lainnya juga masuk di dalam gereja GKI. Atau ada gereja GPIB, ini adalah gereja yang dimana persekutuannya ini dari orang-orang dari timur, orang-orang yang misalnya dari Maluku, Papua, dari NTT, NTB. Nah, tetapi karena sudah terbuka hal ini, semuanya bisa masuk di situ, beribadah di situ. Apalagi kita melihat ada gereja Pantai Costa Tabernakel, ada GPT, ada GBI. Mereka semua gereja-gereja di Indonesia sekarang ini sudah terbuka untuk keanekaragaman budaya. Dan mulai menerapkan apa kata firman Tuhan. Karena semuanya itu keanekaragaman yang ada, budaya, suku, dan daerah itu semua adalah pemberian dari Tuhan dan patut disyukuri. Nah, nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur, yaitu pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Nah, kemudian perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Kemudian ada nilai kesederajatan, kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Semuanya sederajat, ya, kedudukannya sederajat. Nilai apa selanjutnya? Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Nilai berikutnya apa? Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Itulah nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Jadi, jangan menyerah kita untuk berjuang, tetap bersatu di dalam bangsa Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap apa yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural ini? Ya, satu, ini ada primordialisme atau perasaan kesukuan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju dan baik. Wah, suku lain itu tidak unggul, atau dia benar-benar sukunya, ini suku saya yang paling unggul, suku saya ini yang paling baik. Nah, itu adalah bentuk dari sikap primordialisme. Yang kedua yang perlu dihindari adalah etnosentrisme. Apa itu? Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, yang biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan yang lain. Nah, ciri khasnya adalah ini suka meremehkan budaya lain. Apa itu budayamu? Apa itu suku bangsamu? Apa itu agamamu? Dan sebagainya. Itu perlu dihindari, sikap etnosentrisme ini. Yang ketiga, kita akan melihat sikap diskriminatif, yaitu sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan,
suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Mungkin kita melihat kita tidak boleh nih ya dilakukan oleh anak-anak Tuhan, anak-anak sebagai remaja Kristen, ketika kita mau memberi, dia nggak satu suku sama saya, terus kita tidak memberi, jangan. Itu sikap yang salah. Tapi ketika kita mau membantu, menolong satu dengan yang lain, kita ingat bahwa kita semua sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Bantulah bukan hanya sesama, tetapi sesama yang segolongan, tetapi semua orang itu mendapatkan hak yang sama. Nah, sikap yang keempat yang perlu dihindari adalah stereotip atau konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, ini sikap yang subjektif kita, itu si bangsa ini atau suku bangsa ini orangnya kayak gini. Kita berprasangka buruk. Padahal tidak demikian. Kita menilai karena penilaian pribadi, bukan secara objektif. Itu adalah sikap yang perlu dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural. Jadi, anak-anak sekalian, pada bagian ini, bab yang kelima, kita sudah belajar mengenai multikulturalisme. Mari kita bersikap yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri melalui bangsa kita, Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya banyak suku bangsa, dengan adanya keanekaragaman geografis, kita bersyukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa. Mari kita juga dukung terus bangsa kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Kita bersatu sebagai warga negara yang baik, tidak membeda-bedakan. Kita bersikap menjadi remaja-remaja Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar tentang multikulturalisme. Saatnya kita terus akan mempelajari bab berikutnya dengan setia